adik-adik, semangat ya buat hari ini. Kakak tahu kalian itu sekarang libur semester. Tapi kakak mau kalian gak ada yang lemes ya hari ini. Kita harus latihan supaya tubuh kita itu selalu fit buat modeling. Sekarang kalian pemanasan dulu ya sebelum kita lanjut belajar modeling. Padahal lagi libur semester. Tapi kita harus masuk buat latihan. Modeling kan emang seketat itu, Sar. Udah risiko kita ikut ekskulnya ini. Ya juga sih. Put, kamu kenapa? Iya, kok lemes banget sih kamu, Put? Dapat uang lagi ya dari orang tua kamu? Aku nggak apa-apa. Terus kamu kenapa lemes, Put? Itu... Hehehe. Kalian disuruh pemanasan malah ngobrol. Udah berani ya sama kakak kelas? Maaf kak. Lanjut lagi pemanasannya, jangan ada yang ngobrol. Iya kak. Baik adik-adik, sekarang kita bakal belajar pose baru. Kalian semua fokus ya dan perhatiin gerakan yang akan kakak perlihatkan. Yang pertama, pose hampir ketiban durian. Ayo coba peragain adik-adik. Itu kayaknya gimana ya? Gini ya? Ya, itu Sari sama Jessica bagus banget posenya. Putri, kamu kenapa Putri? Kok kayak gak fit gitu? Lemes banget gerakan kamu. Maaf kak. Yang semangat dong deh, jangan lembek banget ya. Iya kak. Selanjutnya, pose tiba-tiba ada hujan uang. Ini gampang nih. Bagus banget Sari sama Jessica. Putri. Aduh Putri, kamu kenapa sih Putri? Gak biasanya loh kamu kayak gini Putri. Maaf kak. Udahlah, kalian istirahat aja dulu. Kita lanjut lagi nanti. Nyebelin banget deh Putri. Padahal yang lain udah oke loh. Ada masalah apa sih dia? Maaf ya teman-teman. Gak apa-apa Put. Ayo kita ke taman aja yuk duduk. Kenapa tuh Putri? Gak tahu. Ayo kita tanyain yuk sekarang. Oke adik-adik, di dalam ekstra teater itu kita harus bisa mengendalikan emosi. Jadi untuk sekarang kita bakal melakukan meditasi ya adik-adik. Siap kak? Siap. Siap kak. Ngapain sih? Emosi itu harus dikendaliin. Biarin aja keluar kayak biasanya. Baik, pejamkan mata kalian sekarang ya. Feli, pejamkan mata kamu ya. Baik, kita mulai ya meditasinya adik-adik. Mulai dari tarik nafas, tahan, dan keluarkan. Keluarkan. Yang ada emosiku yang keluar sekarang. Mending ku keluar aja sekarang. Putri, Put, kamu kenapa Put? Aku cuman kepikiran sesuatu. Kepikiran apa Put? Kamu kok kayaknya lagi kayak ada masalah gitu sih Put? Iya. Kalau ada sesuatu cerita sama kita ya Put, biar kita tahu. Putri sama Jessica, mereka sekolah juga hari ini. Sebenarnya
Aku memang lagi ada masalah. Putri punya masalah. Masalah apa, Put? Kok kamu punya masalah? Masalah keluarga ya? Kenapa? Keluargamu bangkrut sekarang. Ya ampun, kasihan banget deh kamu, Put. Udah pasti sih keluarganya bakal bangkrut. Kan Sultan abal-abal soalnya. Ya ampun, kasihan banget sih. Ya ampun, akhirnya ya Putri punya masalah juga. Kasihan deh. Evel, diam ya, Evel. Putri lo belum cerita masalahnya apa. Tapi udah ketebak sih, dari mukanya udah kelihatan banget kalau Putri udah gak punya uang lagi. Kasihan deh kena masalah sekarang. Akhirnya ya kamu kena masalah, Put. Akhirnya ya keluargamu bangkrut. Diam ya, Vel. Masalahku itu bukan itu. Nenekku kena kanker pankreas. Itu sebelum ngejek orang, bisa mikir dulu gak sih, Vel? Jahat banget mulutmu itu. Emang gak punya hati kamu, Vel. Tega kamu jadi orang. Neneknya Putri kena kanker pankreas. Kenapa dia gak bilang sih dari tadi? Tahu gitu kan aku gak ngejek dia. Evel, Rafin, lo kenapa? Gue baru aja dengar sesuatu. Dan akhirnya sekarang gue merasa agak bersalah. Dengar sesuatu. Dengar apaan? Tentang orang tua kandung gue. Kan? Tentang Putri. Putri? Iya. Neneknya Putri ternyata kena kanker pankreas. Kalau tahu ternyata neneknya kena kanker pankreas, gue gak bakal ngejek-ngejek dia tadi. Jadi merasa bersalah kan gue sekarang. Kanker pankreas. Dari mana aku bisa tahu kalau nenek gak bakal nyebarin? Karena nenek sebentar lagi bakal meninggal dunia. Nenek kena kanker pankreas. Dan kata dokter, umur nenek tidak lama lagi. Neneknya itu juga kena kanker pankreas. Apa jangan-jangan itu neneknya Putri? Feli, jahat banget sih dia kalau ngomong. Gak pernah berubah ya si Feli. Iya, ngeselin banget deh mulutnya dia. Tapi Put, nenekmu beneran kena kanker pankreas, Put? Ya ampun, Put. Dari kapan? Sebenarnya udah dari lama. Tapi nenekku baru-baru ini bilangnya ke keluargaku. Nenek, Putri. Makanya aku dari tadi kepikiran soal nenekku. Dan akhirnya aku gak fokus deh buat latihan. Padahal nenek itu kelihatan sehat-sehat aja ya, Put. Iya kan, Sar? Makanya aku kaget banget pas denger semua ini, Sar. Dulu waktu SD, nenekmu kan yang selalu jagain kamu, Put, di saat mama papamu di penjara. Sekarang gantian ya, Put, kamu harus jagain nenekmu. Iya, kamu harus terus berada di dekat nenekmu, Put, supaya nenekmu itu cepat sembuh. Iya, setelah ini aku bakal ke tempat nenekku kok. Aku bakal nemenin nenekku hari ini. Nenekmu sekarang ada di mana, Put? Di rumah sakit dekat rumahmu? Atau di rumahmu? Kita juga mau ikut lihat nenekmu, Put. Boleh? Nenekku ada di Dubai sekarang. Dubai? Jauh juga ya, Put. Kalau di Dubai, kayaknya kita nggak bisa deh ke situ. Ya, kita mana ada duit buat ke Dubai, Put. Ya ampun, kalian ini kayak sama siapa aja deh. Kan aku mau ke Dubai, kalian bisa barengan sama aku. Nanti kita satu pesawat aja ya. Boleh, Put. Kita boleh nebeng sama kamu, Put. Boleh dong. Bodyguard. Ya non Putri. Hari ini saya mau ke Dubai bareng sama Sari dan Jessica.
Nanti siapin pesawat yang agak gedean ya bodyguard. Baik Tuan Putri, akan saya siapkan sekarang. Ya udah teman-teman, kita selesai latihan dulu sekarang. Habis itu kita ke tempat nenekku ya. Oke Put. Semoga neneknya Putri senang kita jengukin. Senang lah. Dan nenekku pasti bakal cepat sembuh kalau banyak yang nemenin. Raja, Isabel, ini ibu dirawat di rumah sakit atau dipindahin ke istana sih? Ibu ngomong apa sih bu? Ini lo masih kurang bu. Kurang? Raja, ini kamarnya ibu udah luas sekali loh. Bahkan lebih luas dari lantai rumah sakit biasa. Ibu harus nyaman di sini, Bu. Makanya kami siapkan fasilitas yang terbaik buat ibu. Nyaman itu bukan berarti harus banyak ini, Isabel. Lihat itu bunga-bunganya. Banyak sekali loh. Udah kayak taman bunga aja kamarnya ibu. Ibu suka bunga kan? Makanya Raja suruh asisten untuk siapin taman bunga yang paling bagus di Dubai. Iya, ibu emang suka bunga. Tapi bukan berarti kamar rumah sakit ibu harus dibuatin taman bunga seperti orang mau tunangan. Ibu masih bisa bercanda ya. Ibu bukan bercanda, tapi ibu pusing ngelihat fasilitas sebanyak ini. Permisi Pak Raja, Bu Isabel. Untuk fasilitas taman Ibu Dewi itu sudah siap ya. Tambahan? Masih ada tambahan lagi. Ya bu, biar ibu makin nyaman. Raja, ibu itu sudah nyaman. Jangan tambah-tambah lagi ya Raja. Khusus untuk lantai ini sudah dikosongkan untuk Ibu Dewi saja. Jadi untuk pasien lain tidak mungkin bisa lewat di ruangan VVIP ini. Satu lantai dikosongkan. Iya Bu, supaya Ibu bisa istirahat dengan nyaman. Memangnya ibu ini presiden apa? Sampai harus dikosongin satu lantai. Ibu lebih penting dari presiden, Bu. Jangan lebay kamu, Raja. Raja serius, Bu. Lalu untuk dokternya, Pak Raja sudah menyiapkan dokter terbaik dari berbagai negara. Ada dari Singapura, Dubai, Italia, Jerman, Prancis, Korea, Jepang, Cina, dan yang terakhir dari Amerika Serikat. Astaga, dokter sebanyak itu mau ngapain? Itu mau rapat keluarga sama kankernya ibu. Bu, mereka akan bantu buat cari pengobatan terbaik. Dokter satu aja ibu udah capek ditanya-tanya. Ini malah dari banyak negara. Pusing ibu nanti. Apa-apa bu, kalau ibu capek nanti dokternya yang nunggu. Jangan gitu Raja, dokter juga manusia. Tapi ibu itu ibunya Raja, ibu tetap yang paling utama. Untuk perawat, akan ada perawat pribadi yang berjaga 24 jam. Lalu untuk chef, ada chef yang akan menyiapkan makanan sesuai dari petunjuk dari dokter. Chef khusus? Iya Ibu Dewi, nanti Ibu Dewi bisa memilih makanan sehat yang Ibu Dewi inginkan. Ibu itu cuma mau bubur sama teh tawar, itu aja. Buburnya nanti saya bintang 5 ya bu, yang buatin. Raja, bubur mah bubur aja. Mau dibuatin sama chef bintang 5, ya tetap jadi bubur Raja. Tapi buburnya bakal lebih bergizi Bu. Kalian ini ya. Lalu untuk hiburan, kami sudah menyiapkan TV besar, ruang baca, kamar relaksasi, dan taman kecil di balkon. Taman kecil di balkon rumah sakit? Iya bu, ibu kan suka duduk di taman. Iya, ibu memang suka taman Raja. Tapi tamannya nggak usah didatangin ke kamar rumah sakit ibu. Kami cuma ingin ibu itu merasa seperti di rumah. Raja, ibu tahu kamu itu sayang sama ibu. Ibu tahu kamu ingin memberikan yang terbaik buat ibu. Tapi bukan berarti ibu menginginkan kemewahan seperti ini. Raja cuma takut, Bu. Takut? Iya. Raja takut kalau Raja belum cukup berusaha untuk ibu. Pak, Raja punya banyak uang, Bu. Raja bisa siapin fasilitas terbaik buat ibu. Dan Raja bisa datengin dokter paling baik di dunia ini. Tapi Raja takut, Bu. Kalau itu belum cukup untuk bikin ibu sembuh. Raja,
Raja pernah hidup jauh dari ibu. Raja pernah bikin ibu hidup sendirian. Dan sekarang di saat ibu sakit seperti ini, Raja pengen nebus semuanya, Bu. Kamu tidak perlu nebus apa-apa, Raja. Perlu, Bu. Perlu. Yang ibu butuhin itu bukan satu lantai dikosongin seperti ini. Bukan dokter dari banyak negara. Bukan chef khusus pribadi untuk ibu. Terus ibu butuh apa? Ibu cuman butuh kalian berada di dekat ibu. Isabel, Raja, dan Putri. Ibu. Siapa itu? Asisten, tolong bantu bukain pintu ya, asisten. Siap, Isabel. Siapa itu yang datang? Kalian, Nenek, Putri cucu nenek, kamu datang ke sini. ya Nek, Putri datang. Putri datang bareng sama Sari dan Jessica. Halo Nek. Halo Nenek. Sari, ya ampun, kamu sudah besar sekali ya nak. Nenek masih ingat aku. Ingatlah Sari, kamu temannya Putri dari SD kan? Kamu selalu nemenin Putri di saat Putri susah dulu. Iya Nek, dulu Nenek juga sering kan bawain Putri bekal. Iya, dulu nenek padahal cuman bawain bekal sederhana. Tapi Putri selalu bilang enak. Karena emang enak Nek. Kamu ini Putri, dari kecil selalu bisa bikin nenek senang. Nek, aku Jessica, sahabatnya Putri juga. Oh, jadi kamu yang namanya Jessica. Putri selalu cerita loh tentang kamu. Beneran Nek? Iya, katanya kamu itu cerewet, tapi baik. Putri, kamu cerita apa aja sih ke Nenek? Ya cerita yang bener dong Jess. Nenek nggak apa-apa Nek? Ibu minum dulu ya, Bu. Gak apa-apa, Ibu cuman batuk sedikit. Kalian tidak usah panik seperti itu ya. Putri takut Nek. Jangan takut, nenek senang karena Putri bawa teman-temannya ke sini. Nek, kita datang sini mau nyemangatin Nenek. Iya Nek, Nenek harus semangat ya. Nenek harus cepet sembuh. Iya, nenek bakal berusaha buat semangat. Nenek pokoknya harus sembuh ya Nek. Kalau Nenek sembuh, Putri bakal ajak Nenek jalan-jalan. Nenek mau kemana? Ke Swiss, Italia, Prancis, atau Nenek mau beli kota kecil di Eropa? Ya ampun Putri, nenek cuma pengen pulang ke rumah, duduk di taman sambil minum teh hangat. Permisi. Dokter, Dokter, silakan dokter. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin berbicara kepada keluarga sebentar. ada apa ya dokter? Tidak apa-apa kok Bu Dewi. Hanya masalah administrasi dan beberapa rencana perawatan ke depan yang harus saya bahas bersama keluarga. Oh begitu. Saya akan bicara di ruang konsultasi sebentar saja. Mari ikut dengan saya Pak. Bu. Ayo mah. Sari, Jessica, kalian temenin nenekku sebentar ya. Oke, Put. Nenek sama kita dulu ya, Nek. Iya. Baik Pak Raja, Bu Isabel, saya akan bicara dengan sangat hati-hati. Dokter, Nenek bisa sembuh kan? Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi kondisi Ibu Dewi
Itu sudah sangat berat. Berat seperti apa ya dokter? Kanker pankreas yang Ibu Dewi alami itu sudah memasuki tahap yang sangat sulit sekali kami tangani. Tapi masih bisa diobatin kan dokter? Pengobatan masih bisa dilakukan. Tapi dengan kondisi seperti ini, tujuan utamanya bukan untuk menyembuhkan. Maksud dokter apa? Tujuan pengobatan sekarang itu adalah untuk memperlambat perkembangan penyakit, mengurangi rasa sakit, dan menjaga kualitas hidup Ibu Dewi selama mungkin. Jadi, nenek nggak bisa sembuh. Kemungkinan Ibu Dewi untuk sembuh itu sangat kecil. Dan sepertinya tidak ada harapan lagi untuk Ibu Dewi kembali seperti semula. Dokter, saya punya uang dokter. Berapapun biayanya, saya sanggup dokter. Saya mengerti Pak Raja. Kalau rumah sakit ini kurang, saya bisa pindahkan ibu saya ke rumah sakit yang lain. Tapi kalau dokter di sini kurang, saya bisa siapkan dokter paling baik di dunia ini. Pak Raja, kalau alatnya kurang, saya bisa siapkan alatnya sekarang. Kalau obatnya mahal, saya bisa bayar berapapun itu. Dan kalau misalnya saya perlu membangun rumah sakit baru, saya bisa bangunkan sekarang. Apa? Saya cuma mau ibu saya sembuh dokter. Saya punya uang, saya punya segalanya. Saya bisa siapkan apapun itu. Pak Raja, uang memang bisa menyiapkan fasilitas terbaik. Uang bisa mendatangkan dokter paling baik di dunia ini. Dan uang juga bisa memberikan kamar paling nyaman untuk Ibu Dewi. Lalu kenapa dokter bilang tidak ada harapan? Tapi dengan kondisi Ibu Dewi saat ini, uang tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Saya tahu ini itu berat, tapi sampai sekarang masih belum ada obat yang bisa menyembuhkan kanker pankreas yang dialami oleh Ibu Dewi saat ini. Jadi, mau papa punya uang sebanyak apapun, nenek bakal susah sembuh. Iya deh Putri, tapi nenek itu orang baik dok. Nenek itu selalu nemenin Putri dan baik sama Putri. Kenapa orang sebaik seperti nenek harus sakit seperti ini? Putri pikir kalau ada masalah, papa pasti bakal bisa nyelesain semuanya. Nah, tapi kenapa buat nenek, uang kita itu nggak bisa ngapa-ngapain? Papa juga tidak tahu, nak. Kami tetap akan memberikan perawatan yang terbaik. Kami tidak akan membiarkan Ibu Dewi kesakitan. Papa, Mama, Putri belum siap. Mama juga belum siap, nak. Papa juga belum siap. Nenek harus sembuh, Pak. Nenek harus sembuh. Papa akan tetap berusaha, nak. Papa akan tetap cari cara. Pak Raja, berusaha itu memang boleh. Tapi yang paling penting sekarang, itu adalah keluarga. Jangan biarkan Ibu Dewi panik melihat situasi medis yang sangat menegangkan bagi dia. Maksud dokter, kadang di saat seperti ini, kehadiran keluarga itu jauh lebih penting daripada tindakan medis yang memaksa. Jadi, Putri harus banyak nemenin nenek. Iya, buat Ibu Dewi merasa aman, merasa dicintai, dan merasa tidak sendirian. Putri bakal temenin nenek. Papa juga, Mama juga, nak. Itu yang paling Ibu Dewi butuhkan sekarang. Juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!